tidak ada sediaan awal atau akhir bahan baku. Terus jam kerja langsung 2000 CKL pada harga 12.500. Nah, kalau Anda lihat di sini di atas kan sudah ada data, misalnya bahan bakunya harganya 460. Ternyata di sini harganya 470. Nah, jumlah yang dibelinya bahan bakunya 6.000 sekian ya. Nah, kalau di sana kan untuk memproduksi itu dibutuhkan 128 ons ya. Satu unit butuh 128 ons. Jadi kalau dikalikan 52.000, 128 kali 52.000, nah itu hemat atau tidak gitu cara mikirnya gitu. Terus nomor 7, variansi harga bahan baku adalah, kita lihat harga beli bahan baku ya, ini belum harga produksi, harga beli bahan baku. Cara ngelihatnya, harga standarnya 460 ada di atas. Terus harga aktualnya 470 di bagian informasi yang B. Jadi 460 dikurang 470 sama dengan, itu kira-kira hemat atau boros, menguntungkan atau merugikan? Standar lebih rendah daripada aktual. .460 dikurang 470, jadi selisih 10 ya. Harganya. Nah, dikali jumlah unit yang dibeli. Unit yang dibelinya kan 6.420 ons. Jadi 6.420.000 ons. 10 dikali 6.420 sama dengan 64.200.000. Itu disebut kalau di sini tandanya U ya, huruf U, unfavorable. Unfavorable itu tidak menguntungkan atau rugi gitu. Makanya saya kurung kalau rugi. Itu satu, yang nomor 7 hasilnya 64.200 A ya. Unfavorable. Kemudian nomor 8. Paham nggak yang ini? Mumpung ini mudah, harus dipahami biar nanti kalau ada soal bisa. Lihat di data harga aja ya. Terus nomor 8-nya, variasi efisiensi bahan baku. Nah, kalau dia bilang variasi efisiensi itu penggunaannya hemat atau tidak gitu. Kalau variasi harga itu kan variasi harga atau tarif. Kalau variasi efisiensi itu kuantitas. Kuantitasnya 6420 tadi belinya kan. Nah, anggarannya berapa? Yang atas standar ya, yang saya tulis paling atas standarnya. Nah, standar dapat dari data 128 on dikali unit yang diproduksinya 52.000 botol galon kan, 52.000 galon ya. Jadi 128 dikali 52.000. Aduh berubah. 52.000 sama dengan 6.656. 6656 dikurang 6420 harus jadi selisih 236.000. Ini maksudnya 6656 itu dianggarkan segitu ons, 6.656.000 ons harusnya, ternyata yang dipakai 6420 saja belinya, berarti ada hemat 236. Berarti ini untung ya. Kalau untung berarti apa? Favorable ya, favorable. Turunkan. Kalau yang atas kan
minus saya kurung, makanya kalau ini nggak saya kurung. Favorable 236 dikali 460 dikali 460 itu harga standar ya. Harga standar sama dengan selisihnya 108.560. Menguntungkan. Nanti 108 dikurang 64 sama dengan 44360. Nah, ini dianya. 44360 ini selisih antara keduanya. Selisih harga dengan selisih efisiensi sama dengan ini selisih bahan baku ya. Variansi bahan baku namanya jadinya. Variansi bahan baku 44360. Ini menguntungkan ya. Positifnya. 108 dikurang 64. Kemudian yang nomor 9-nya variansi harga tenaga kerja langsung. Harga lagi ya, yang nomor 9 tuh. Nah, lihat harga. Harganya dari soal untuk standar 12.000. Aktualnya jadi yang D 12.500. Jadi 12.000 dikurang 12.500, selisih 500. Ini rugi nih. Kemahalan tidak sesuai standar ya. 500 dikali 2.000 sama dengan 1 juta ruginya. Kemudian selisih efisiensi tenaga kerja, selisih efisiensi tenaga kerja langsung 1976. Di 1976 itu dapat dari standar 0,038 dikali 52.000 dapat 1976. Terus realnya sesuai soal jam kerja langsung aktualnya ternyata 2000 jam. Jadi 1976 dikurang 2000 sama dengan minus 24. Sama-sama minus ya. Minus 24 dikali tarif standar 12.000. Minus 24 kali 12.000 sama dengan 288.000 minus ya, karena lebih aktual lebih tinggi daripada standar. Jadi nanti 1 juta ditambah 288 ini sama dengan variansi tenaga kerja. Sebenarnya nggak ditanya ya total yang 1288 itu di soal, cuman kan kita nggak tahu nanti soal yang keluar. Kebetulan kalau soal di buku kan dipisah, cuma variansi tenaga kerja, variansi harga, variansi efisiensi. Nah, ini variansi totalnya, variansi tenaga kerja namanya. Dua 288. Nah, ini yang atas semuanya unfavorable. Unfavorable berarti bawah unfavorable juga ya. Udah selesai. Berarti yang paling sulit yang mana? Yang bener lah ya, bab 5, 6, 7 ya. 8 juga lumayan tuh sebenarnya, kalau ini lumayan banyak masalahnya. Satu 976 dari 0,038 standarnya 0,038 kali 52.000. 52.000 itu unit yang mau diproduksi. Unit yang diproduksi dalam periode itu. Di soal bagian A. Soal A. Temu nggak, Mak Nurul? Ya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Aduh, salah pencet. Bentar ya. Paham ya? Itu tadi kalau mau belajar ininya pakai ini aja, pakai yang gambar itu, kotak-kotak itu. Nanti hari Minggu berarti tinggal pembahasan yang belum pahamnya aja ya. Terus ya nanti kalau memang ini saya bawa kita latihan soal lagi aja hari Minggu. Kelasnya kayaknya digabung lagi deh, saya lihat itunya jadwalnya. Malah parah, gabungnya ini ramai. Kalau saya lihat data mahasiswanya yang kelas 1-nya itu. Ya, kalau lihat jadwalnya sih saya tengok ruangannya 1009. Jumlah mahasiswa kita, kelas kita kan 10. Dan yang kelas 1-nya itu 24. Iya, makanya saya juga pas ngelihat, aduh ini gimana caranya. Makanya saya paksakan ngajarin yang materi ini. Materi yang enggak satu ruangan 2 kelas kayaknya. Cuman mahasiswanya itu yang kelas itu banyak gitu, yang saya lihat di jadwalnya itu. Ditukar gitu, yang kemarin maksudnya nggak sama dengan yang minggu lalu, yang waktu itu kayaknya orangnya kelasnya. Makanya saya juga bingung nanti ngajarnya gimana ya gitu. Makanya saya kejar yang ini, yang modul 9 harus selesai malam ini latihannya. Berarti nanti paling kita tinggal, pokoknya siapkan aja yang mau ditanyakan yang mana. Nanti kita latihan lagi. Terus tadi saya juga mau revisi lagi, ngecek ulang jawaban saya yang modul 8 tadi juga. Tapi jawabannya itu memang D kayaknya, bukan C ya. Memang nggak ada jawabannya. Cuman cara saya kayaknya ini agak beda sama buku. Saya mau samakan aja dulu bentar. Gimana? Ada lagi? Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau bertanya sekarang, daripada nanyanya hari Minggu ramai kita bingung jelasinnya. PR-nya jangan lupa ya, besok ya terakhir apa lusa terakhir? Saya lupa, lusa apa besok? Lusa ya. Sebenarnya saya sengaja loh ngasih kalian tuh Sabtu Minggu terakhir PR-nya. Sabtu atau Minggu. Maksudnya kalau Sabtunya, Pak, siapa tahu libur kan bisa ngerjain gitu. Ya. Baru 3 orang yang udah kirim, tapi masih salah semua. Ayo kerjakan Mbak Elina. Mbak Nurul dicek lagi ya Mbak ya. Maksud saya kenapa harus dicek? Yang salahnya saya tadi tuh lupa mau inbox ke Mbak Nurul, perasaan nggak ada. Kayaknya ternyata pernah inbox ke saya lupa.
Nanti saya ini lagi salahnya yang Mbak Nurul. Pokoknya yang salah itu sebenarnya di bagian persediaan akhirnya. Rata-rata kalau sampai tahap 3 itu bisa ngerjakan. Nah, salahnya di tahap 4 gitu. Nggak teliti mungkin Mbak Elina. Oke, ada lagi pertanyaan atau cukup? Nanti jangan lupa hari Minggu ya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke. Saya akhiri dulu. Ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Minggu ya.